Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bayhaqi. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan program studi S1 Manajemen dan NIM 241060198. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi manajer dalam perusahaan. Saya mengambil tema itu dalam ujian UAS semester 1. Saya akan yang isi di dalamnya ada definisi, penjelasan, contoh penerapan pendapat saya, dan quotes. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi manajer. Manajer adalah individu dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan orang lain guna mencapai tujuan perusahaan yang efisien dan efektif. Dan penjelasan dan peran manajer memiliki fungsi utama yang biasanya disebut planning, organizing, actuating, controlling. Planning yaitu perencanaan. Sebuah manajer itu biasanya harus bisa merencanakan sesuatu yang dimana untuk meraih keefektif dan efisien suatu perusahaan ke depannya. Yang kedua masuk ke organizing, dan sebuah manajer itu harus bisa mengorganising, mengatur sumber daya manusia maupun finansial dan material agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, organisasi atau instansi. Yang ketiga ada executing atau pelaksanaan. Nah, manajer sendiri itu harus bisa merangkul atau memotivasi dan mengarahkan tim untuk menjalankan rencana yang telah dibuat oleh manajer tersebut. Seperti yang di awal tadi, planning atau perencanaan. Yang keempat ada controlling. Setelah ketiga itu setelah planning, organizing, executing itu mulai, yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi untuk perbaikan. Nah, keempat sistem utama manajer ini biasanya mengulang ya, siklusnya, jadi mengulang kayak gitu terus. Jadi setelah perencanaan pasti ada organizing, ada executing, ada controlling, dan ini biasanya ilmu umum sih di manajer. Nah, yang kedua saya akan membahas kita udah masuk ke dalam ketiga, pendapat saya kepada manajer. Berarti ini termasuk opini atau argumen saya sendiri ya. Manajer itu sebenarnya kita tuh harus multifungsi, dimana kita tuh harus bisa menguasai ini semuanya di dalam manajer. Dan manajer itu kayak bersifat general, jadi kita yang harus bisa mengontrol dari segi akuntansi, dari penghitungan, dari material, dari operasional. Nah, kita tuh manajer tuh kayak gitu. Dan manajer sendiri tuh ada tingkatannya juga. Itu tuh sebenarnya ilmu umum sih. Manajer itu ada tingkatannya. Yang pertama ada top manager, yang kedua middle manager, dan yang ketiga ada low manager. Dan itu mesti ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan yang saya tangkap dari penjelasan selama saya kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta, saya menanggap kalau misalnya di top manager tuh ada lebih memikirkan strategi atau perencanaan. Biasanya ini orangnya lebih teoritis, atau bisa disebut perencanaannya bagus tapi aksinya kurang, dan itu boleh-boleh saja. Nah, yang kedua middle manager. Biasanya ini yang didapat di perusahaan tuh kayak HRD gitu. Dia bisa memikir perencanaan, dan ini tengah-tengah. Middle itu artinya tengah-tengah, bisa perencanaan dan juga aksi. Yang ketiga ada low manager. Biasanya kayak low manager tuh sebagai contohnya kayak ketua Saptam. Nah, gitulah. Ketua itu yang biasanya ketua operasional, ketua apa gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi quotes. Untuk quotes dari saya sendiri sih, ketika kamu kuliah di manajemen, jangan sia-siakan kesempatan. Jadilah bos, dimana
perusahaan itu kamu buat sendiri, walaupun sekecil apapun perusahaannya, sebesar apapun perusahaannya, sekecil apapun profitnya, yang penting kamu bosnya. Itulah fungsi kamu kuliah di manajemen dan salah satu fungsi manajer. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan umum manajer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.